Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi Barokah dari Program Studi Teknik Informatika kelas C5 dengan mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama, yaitu tentang algoritma dan struktur data. Adapun konsep dasar yang akan kita pelajari pada materi ini, yang pertama, apa itu algoritma? Yang kedua, ciri-ciri algoritma. Yang ketiga, apa itu struktur data? Yang keempat, algoritma dan struktur data. Dan terakhir, penyajian algoritma dan struktur data. Yang pertama, apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Adapun ciri-ciri algoritma, yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua. Yang ketiga, algoritma memiliki satu atau lebih keluaran. Yang keempat, algoritma harus efektif atau setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Struktur data. Definisi dari struktur data itu sendiri adalah cara untuk mengorganisir dan menyimpan data dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Struktur ini menentukan bagaimana data dapat diatur, diakses, dan dimodifikasi. Pemilihan struktur data yang tepat sangat penting untuk efisiensi algoritma dan performa program. Asosiasi atau hubungan antara algoritma dan struktur data sangatlah penting dalam pengembangan perangkat lunak dan pemrograman. Ini juga menjadi kunci untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang efisien dan efektif. Ada beberapa poin mengenai hubungan keduanya. Yang pertama, struktur data sebagai pondasi algoritma. Algoritma biasanya dirancang untuk bekerja dengan struktur data tertentu. Misalnya, algoritma pencarian seperti pencarian biner memerlukan struktur data yang terurut seperti array atau pohon tree. Yang kedua, efisiensi. Pemilihan struktur data yang tepat dapat mempengaruhi efisiensi algoritma. Misalnya, menggunakan tabel hash dapat mempercepat waktu akses data dibandingkan dengan menggunakan array jika kita sering melakukan pencarian. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Beberapa masalah komputasi dapat diselesaikan dengan lebih efisien menggunakan kombinasi algoritma dan struktur data yang tepat. Misalnya, graf dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah jaringan, dan algoritma seperti Dijkstra dapat diimplementasikan dengan menggunakan struktur data seperti Priority QW. Yang keempat, operasi yang berbeda. Struktur data tertentu dirancang untuk mendukung operasi tertentu. Misalnya, stack memungkinkan operasi push dan pop, sedangkan QW mendukung NQW dan DQW. Algoritma yang menggunakan struktur ini akan memanfaatkan karakteristik tersebut. Yang terakhir, pengoptimalan. Nah, dengan memahami asosiasi ini, programmer dapat mengoptimalkan kode mereka dengan memilih struktur data yang cocok untuk algoritma yang digunakan, sehingga meningkatkan kinerja program secara keseluruhan. Penyajian algoritma dan struktur data dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada tujuan dan konteksnya. Ada beberapa metode umum untuk menyajikan keduanya. Yang pertama, menggunakan metode deskriptif, yaitu metode untuk menggambarkan langkah-langkah dari suatu algoritma menggunakan kalimat-kalimat deskriptif yang mudah dimengerti. Yang kedua, menggunakan metode pseudocode, yaitu metode representasi algoritma
algoritma dalam bentuk yang mudah dibaca, menggunakan sintaks mirip dengan bahasa pemrograman tetapi tanpa aturan yang ketat. Selanjutnya menggunakan metode flowchart. Metode ini merupakan representasi grafis dari algoritma yang menunjukkan langkah-langkah dan aliran logika menggunakan simbol-simbol standar seperti oval, persegi panjang, dan panah.